Oke, kali ini gue bakalan ngebahas soal ngetank di Mulgon. Dan gue nggak tahu ini tutorial atau apa, cuman apa nge-share gameplay doang. Karena kan kemarin pollingnya kan menang di Mulgon kan, jadi gue bikin videonya sekalian. Dan Mulgon ini spot leveling dari mungkin 305 sampai 315, dan XP nya itu lumayan deras. Langsung aja untuk AOE atau damage yang perlu dihindari, ya udah pasti fraksional lah ya. Jadi ada beberapa AOE yang ngasih damage fraksional, nggak banyak sih, cuman 2 doang. Bentar, ini gua nyalain dulu. Oke. Nah, ini nih yang lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil itu kan bakalan ngasih meteor. Meteornya itu magic, dan untuk durinya itu fractional, dan itu lumayan sakit. Jadi sebisa mungkin hindari, jangan diterima damage-nya. Dan untuk damage fractional yang kedua itu di Anestro. Ini mob Anestro kalau dia ngeluarin laser atau AOE linear kayak gitu, nah itu bakalan ngasih damage fractional. Jadi sebisa mungkin hindari 2 itu, dan untuk sisanya cuman damage physical dan juga magic, jadi aman. Nanti gua kasih tahu cara nyatasinya supaya nggak sakit untuk damage fisik dan magicnya. Oke, mungkin mulai dari OHS langsung aja. Untuk combo gua cuman pakai 2 combo, yaitu combo opener dan juga spam aggro. Dan gua memanfaatkan skill Sanctuary buat ngurangin damage physical dan magic. Jadi buat yang belum tahu, kalau Sanctuary itu dia ngasih reduce damage 90% selama total max HP mu itu 10 kali lipat dari damage-nya. Contohnya seperti misal lu kena damage 2000, berarti HP lu harus di atas 20.000 supaya pasif si Sanctuary-nya aktif. Dan gue juga ngaktifin dual shield supaya lebih keras lagi, dan damage-nya nggak ada yang masuk sama sekali. Dan untuk cara ngisi MP-nya itu gua pakai skill Gladiate, karena dia nambah guard MPR. Jadi enak. Di Toram itu ada yang namanya guard MPR atau GMPR. Jadi ketika kalian ngeguard, MP kalian nambah. Dan itu bisa di boost pakai si Gladiate ini. Kalian tinggal jalan-jalan doang di sekitar Sanctuary-nya. Ingat, di sekitar Sanctuary-nya, karena kan ada jaraknya kan, itu kan. Tuh ada lingkarannya, sambil ngehindarin si meteor sama si linearnya Anestro. Bukan meteor tapi durinya sebisa mungkin dihindari. Dan semisal lu gabut, lu bisa mainin Elegant Voice atau kipas ini buat imun. Tapi sebenarnya nggak perlu sih, lu tinggal jalan-jalan doang untuk OHS. Dan sorry banget agak nge-lag, memang HP kentang, biasalah. Kena AOE kayak gini nge-lag, cok. Ini rekotan pertama udah. Mungkin rekotan yang kedua nanti agak nge-lag, tapi ya wis lah. Oke, selanjutnya yaitu tank barehand. Gua cuman pakai beberapa combo, yaitu opener dan juga combo aggro plus ngisi stakcinya. Dan di sini gua memanfaatkan skill kenakal yang paling ujung, yang interflinch, hentakan seismic. Karena dia kalau lu berhasil nge-flinch si mobsnya, itu bakalan ngasih MP, dan itu lumayan banyak. Jadi daripada ribet untuk KMPR, gua memilih memanfaatkan skill itu buat isi MP nya. Jadi gameplaynya simpel, tinggal flinch terus combo stakci, flinch lagi, combo stakci lagi, kayak gitu terus sampai akhir. Tapi jangan lupa, karena kan durasi si skill hijaunya itu kan nggak terlalu lama, jadi jangan sampai lupa untuk ngepencet skill hijau kembali atau nge-request skill buat decknya kembali, supaya damage reduction-nya tetap nyala. Enak ini, Cok. Dan strategi ini atau cara ini gua pakai juga di Forth.
buat ngisi MP untuk tank Berhen, karena ya enak tuh lihat, bahkan nggak sampai sedetik MP full lagi, das, tinggal ngincek-ngincek doang. Oh iya, dan di sini armor dan juga Ed 2 atau topi gue itu belum gue revamp. Jadi kalau kena damage fractional agak lumayan sakit. Karena kan kebetulan gue pakai armor baru kan. Dan sebenarnya beberapa tank gue itu udah gue rebuild atau gue build ulang. Tapi konsepnya sih masih sama. Kalau untuk Berhen ini cuman ganti equip sedikit, cuman ganti armor doang. Ada gelek cok. Kalau ada apa, kalau videonya ngeframe beberapa kali tolong dimaklumi, karena ini AOE nya bener-bener bikin drop FPS, terutama HP gue yang kentang ini. Bahkan gue udah coba record beberapa kali tapi frame-nya parah banget, dan kadang tuh suka hilang di tengah-tengah. Kayak misal gue record udah 1,5 menit itu tiba-tiba hilang videonya, gua nggak tahu itu kenapa. Selanjutnya tank Mage, ini opener gua kepanjangan. Harusnya gua ganti, tapi nanti gua kasih referensi untuk opener yang baik dan benar. Ini combo opener gua salah. Ya hampir sama, cuman mungkin agak beresiko ketika lo pakai Mage. Terutama ini kan Mage INT loop kan, bukan pure Mage tank INTMTL itu bukan. Karena skillnya itu semi farming, jadi gua nggak bisa ambil si stone skin yang dari skill biasa itu loh, karena itu kan ngurangin damage fisik dan magic sebenarnya, tapi SP nya kurang. Jadi ya udah kayak gini, tinggal bolak balik AMPL buat ngisi magic barrier, geser hindarin damage fractional, udah gitu doang sih. Dan gua kan ambil si secret kan, jadi gua juga spam heal di sini supaya HP gua nggak ngurang. Tuh hampir sama, tapi agak beresiko karena Mage tank itu kelemahannya dikeroyok kayak gini. Karena ketika dikeroyok, magic barrier-nya itu bakalan boros. Tuh, tinggal geser, membosankan sih cuy di sini. Lu ngetank di sini ngantuk anjing, mending ke Kastil atau ke Etois gitu. Itu masih ada mekaniknya dikit. Ini apaan tuh? Lu lihat. Dan yang terakhir yaitu tank Knuckle, sama sih sebenarnya. Gua manfaatin si Santuri plus untuk MP nya gua pakai entak seismic sama kayak Berhen. Dia ngagro terus ke belakang. Oh iya, gua lupa bilang itu. Intinya untuk posisinya itu sebisa mungkin jangan mengganggu DPS. Jadi di depan tempat teleport agak maju dikit aja, tapi jangan di tempat teleportnya, karena pas pertama kali gua ngetank di Mulgon, gua kan nggak tahu ya, ada yang bilang di in game, ada yang bilang posisinya di depan teleport bang. Ya wes kan, gua di teleport aja kan, dan nggak sadar tiba-tiba gua ketele keluar tuh, tolol anjing. Oh iya, dan lu bisa minta tolong ke DPS buat ngekill si mobnya kalau lu kesusahan ngadepin mobs yang numpuk ini. Dan jujur gua record di sini agak tersiksa. Karena lu coba lu lihat. Ini tuh ngeframe cok, lu lihat nih. Nge-lag anjing. Ini emang HP kentang tuh. Ini nggak gua percepat, nggak gua perlambat. Emang pure nge-frame aja. Jadi kadang cepet, kadang lemot. Tuh. Jadi ya gimana cok, gua mau nge-record di bos-bos lain tuh nge-lag kayak gini nih.
keluh kesah HP kentang tuh nggak tenang. Kalau nggak nge-record sih aman ya mas. Nah, game biasa gitu aman, cuman pas record nge-lag kayak gini. Tuh kan tiba-tiba jalannya cepet tuh, dongok anjing. Tapi lama-lama sakit sih si damage physical dan magicnya. Kalau untuk tank motion ya, ini kan tank motion. Aduh. Dan lu bisa manfaatin si Asura atau si Perry dari kekangnya itu juga nggak masalah sih. Lama-lama sakit juga ini tuh. Tolong. Ayo kill bang. Lama bener tuh DPS ini ngapain sih? Nah sip. Dan mungkin bakalan gua bahas sedikit soal skill-skill yang tadi gue pakai, yaitu Santuari atau apalah ini tuh bacanya, susah anjing. Jadi dia punya radius di level 10 itu 4,33 meter. Dan dia itu nge-reduce damage sebesar 90%. Kalau lu lihat itu di bawah 30 ditambah level dibagi 3, setelah itu dikali 20 itu 90% kalau Santurinya level 10. Dan cara ngaktifinnya itu kan di atas ada matematika ya, tambah-tambahan kan, 5 ditambah 0,5 dikali level. Jadi semisal level 10 berarti kan 0,5 dikali 10, setelah itu ditambah 5 sama dengan 10%. Jadi ketika damage yang lu terima itu 10% dari mark HP-mu atau mark XP-mu, itu bakalan kena reduction atau pengurangan damage. Misal HP-mu 40.000, itu bisa nge-reduce damage 4.000 ke bawah. Kalau penjelasan secara simple ya, secara gampang lah, itu intinya HP-mu harus 10 kali lipat di atas damage yang lu terima. Semisal lu nerima damage 4.000, berarti max HP-mu harus 40.000. Semisal lu kena damage 2.000, max HP-mu harus di atas 20.000 dan seterusnya. Jadi semakin gede HP-mu semakin bagus untuk skill ini ya. Dan di situ ditulis bisa mengurangi damage fraksional, cuman gua nggak tahu. Tapi setahu gua ini tuh cuman nge-reduce damage fisik dan magic. Dan skill ini juga ngasih aggro, jadi cocok buat tank. Misal lu spam pakai skill ini. Yang kedua yaitu untuk seismic. Ini dipakai di bare hand atau knuckle. Dan tujuannya itu dia nge-recover MP sebesar 600, tapi itu bisa ditambah dengan AMPR kalian. Bahkan AMPR skill itu bisa ditambah. Jadi secara simpelnya, semakin gede AMPR-mu maka akan semakin banyak MP yang balik ketika lu pakai hentakan seismic. Dan skill ini sangat berguna ketika lu raid yang banyak mobs. Jadi lu bisa injek karena kan dia recover MP-nya itu ketika flinchmu berhasil. Makanya harus ganti-ganti mobs supaya flinchnya berhasil terus, karena kan ada cooldown kan di bawah itu. Jadi ya mungkin cukup sekian penjelasan dari gua. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir, dan sorry banget bukan tank gua nggak bisa gua mainin di situ. Alasannya yaitu pertama, agronya kan lumayan sedikit karena skillnya kan nggak komplit. Yang kedua, HP gua nge-frame. Kalau HP gua nge-frame, agronya kecil, DPS-nya ngamuk tuh. Gua takutnya itu. Jadi mungkin next bakalan leveling di Kasti atau Etoy saja.